Baik, selamat siang. Saya di sini selaku mediator. Perkenalkan, nama saya Saiduna. Saya beri waktu kesempatan untuk memperkenalkan diri dari masing-masing pihak, dua belah pihak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teusi. Saya di sini sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Tawali Rahmatisa. Di sini saya sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Aminul Khofifah, di sini saya sebagai tergugat 1. Saya Tezakia, saudari dari Wafni. Saya sebagai tergugat 2. Baik, terima kasih. Langsung saja, mungkin saya untuk mempersingkat waktu akan membacakan urutan mediasi pada siang hari ini. Yang pertama, bahwa pertemuan mediasi hari ini langsung membahas tentang duduk perkara. Yang kedua, bahwa pertemuan selanjutnya jika diperlukan yaitu penyampaian hasil keputusan dari mediasi pada hari ini. Yang ketiga, bahwa saya sebagai mediator akan membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi antara dua belah pihak. Yang keempat, bahwa saya sebagai mediator juga mendorong para pihak untuk menelusuri dan membantu memberikan solusi yang terbaik. Yang kelima, apabila proses mediasi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan diberikan pihak perdamaian dan para pihak dapat memilih kesempatan berdamai atau melanjutkan gugatan. Apakah sudah jelas? Jelas, mengerti. Baik, maka akan saya pada pertemuan hari ini menyampaikan duduk perkara. Sebelum dari pihak penggugat menyampaikan duduk perkara, maka ada tata tertib yang harus dijalani dalam mediasi pada siang hari ini. Yang pertama, para pihak wajib berikat baik, hadir dan mengikuti jadwal mediasi yang telah ditentukan oleh mediator serta berperan aktif dalam proses mediasi. Yang kedua, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipisahkan mediator. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang keempat, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang kelima, tidak merokok. Yang keenam, tidak menggunakan handphone. Yang ketujuh, tidak merekam isi pembicaraan ini. Apakah dari tata tertib yang saya sampaikan bisa disepakati bersama? Bisa. Baik. Sebelum menjelaskan, maka kita harus mendengarkan duduk perkara dari penggugat. Saya persilakan untuk penggugat menyampaikan apa yang menjadikan sengketa. Baik. Saya dengan Bu Afni dan Bu Atia melakukan transaksi jual beli seharga 350 juta rupiah. Sudah dibuatkan akta jual-beli di hadapan notaris. Dengan pada waktu itu Bu Afni membayar uang muka seharga 200 juta rupiah secara tunai dan sepakat sisanya akan dibayar 2 bulan setelah akta dibuat. Bu Afni dan Bu Atia membayar sisa pelunasannya dengan memberikan 2 lembar cek. Bu Afni dengan Bu Atia membayar sisa pembayarannya dengan memberikan 2 lembar cek, yaitu sejumlah cek BCA Bank Sentral Malaysia sejumlah 85 juta rupiah. Kedua cek tersebut atas nama Bu Atia. Setelah saya cairkan 2 lembar cek tersebut di bank, akan tetapi pihak bank mengatakan rekening giro telah ditutup. Jadi saya langsung menghubungi Bu Afni, akan tetapi Bu Afni seolah selalu menghindar dari saya, seolah Bu Afni tidak bertingkat baik kepada saya. Dan setelah Bu Afni bisa ditemui, Bu Afni justru mengatakan tidak benar
masih aktif. Jadi karena saya merasa tidak adil dan dirugikan di sini, maka saya dengan kuasa hukum saya mengajukan gugatan. Baik, kalau boleh tahu objek yang ditransaksikan itu berupa apa? Rumah saya yang terletak di Kelurahan Jemur Sari, Kecamatan Ponorogo. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa Mbak Afni dan Mbak Atiah ini telah terikat dengan perjanjian bahwa terhadap jual beli yang terbukti dari foto akta yang saya terima dan berupa objek rumah yang berada di Wonocolo sebesar 350 juta, cuman belum terjadi pelunasan karena terjadi penutupan rekening dari Mbak Atiah. Bagaimana? Apakah benar? Benar. Ya. Lalu solusi apa yang Bapak inginkan dari mediasi siang hari ini? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya merasa tidak adil dan dirugikan atas transaksi jual beli ini. Karena cek yang ingin Bu Afni dan Bu Atiah berikan tidak bisa saya cairkan. Sedangkan mereka sudah menerima SHM dan sedang proses pergantian nama. Bahwa kami ingin mengajukan usulan perdamaian sebagai berikut. 1. Bahwa Ibu Afni dan Ibu Atiah mengakui kesalahannya dan terus meminta maaf kepada Bapak Jauzi. Yang kedua, Bu Afni dan Bu Atiah melunasi sisa pembayaran sebesar 150 juta. Benar begitu? Pak? Benar penjatuh. Baik, setelah mendengarkan penjelasan dari penggugat, maka selanjutnya saya persilahkan untuk tergugat 1 dan 2 menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Memang benar saya dan rekan saya, Mbak Atiah, melakukan transaksi jual beli dengan Bapak Jauzi, dan benar bahwa telah dibuatkan akta jual beli seperti yang dikatakan oleh Bapak Jauzi, yaitu di hadapan notaris. Tetapi saya setelah membayar uang muka seharga 200 juta secara tunai. Saya membayar sisanya dengan rekan saya dengan memberikan 2 lembar cek seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Jauzi. Bisa dibacakan terkait 2 lembar cek tersebut secara terbuka? Cek sejumlah 85 juta dan cek sejumlah 65 juta. Kedua cek tersebut atas nama saya. Bahwa bukannya kami tidak beretikat baik kepada Pak Jauzi dengan tidak membayar sisa pembayaran tersebut. Saya memiliki tabungan giro tersebut bisa membuktikan bahwa tabungan giro saya masih aktif. Lalu bagaimana dengan tanggapan dari penggugat bahwa tabungan giro dari Mbak Atiah ini aktif? Bagaimana? Sedangkan Anda menyatakan bahwa tabungan giro dari Mbak Atiah itu tertutup. Bagaimana? Memang yang saya cek memang tidak aktif tabungan giro. Setelah saya cek kembali, ternyata karena kesalahan saya sebelum pembuatan cek tersebut ada kekeliruan, Bu, sehingga cek tersebut tidak bisa dicairkan. Baik, bahwa pernyataan dari Mbak Atiah dan Mas Jauzi ini adalah sebuah fakta dan bukti yang pada mediasi siang hari ini. Benar? Iya. Lalu solusi apa yang akan diberikan Mbak Atiah dan Mbak Afni dalam sengketa ini? Bahwa saya ingin masalah ini diselesaikan baik-baik karena permasalahan ini hanya kesalahpahaman antara saya dan rekan saya dengan Pak Jauzi. Bahwa saya dan rekan saya mengalami kesalahan dan meminta maaf secara tulus kepada Pak Jauzi karena kekeliruan saya. Dan kami akan membayar sisa pembayaran secepatnya. Akan tetapi karena kekeliruan ini, saya mohon kepada Pak Jauzi untuk memberikan waktu kepada kami selama 7 hari untuk
membayar sisa pembayaran tersebut. Bagaimana Bapak Jauzi? Apakah menerima permohonan dari tergugat? Ya, karena Mbak Katia dan Bu Afni dengan tulus meminta maaf dan akan membayar hutangnya, maka saya maafkan dan saya setuju memberikan batas waktu selama 2 minggu atau 14 hari kepada Bu Afni dan Bu Atia. Baik, saya rasa sudah menemukan titik terang dan kesepakatan antara dua belah pihak. Maka saya akan membacakan kembali tentang apa yang sudah disepakati pada siang hari ini. Yang pertama, bahwa pihak penggugat menyetujui perdamaian dengan tergugat 1 dan 2. Nomor 2, bahwa pihak tergugat 1 dan tergugat 2 mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada penggugat. Yang ketiga, bahwa pihak tergugat akan melunasi sisa pembayaran sebesar 150 juta. Keempat, bahwa pihak penggugat dan tergugat 1, 2 sepakat sisa pembayaran dilakukan paling lambat 7 hari setelah adanya kesepakatan perdamaian ini. Bagaimana? Apakah sudah puas? Puas. Apakah perlu direvisi kembali? Bu Mediator, saya ingin bertanya, apa perbedaan kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian? Baik, kesepakatan perdamaian pihak penggugat yaitu Pak Rudi wajib Pak Jauzi mencabut gugatan dan kesempatan dan memberikan kesempatan perdamaian tersebut mengikat kedua belah pihak. Sedangkan akta perdamaian maka memiliki kekuatan eksekutorial dan sama halnya dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Apakah Mbak Afni sudah jelas? Jelas. Bisa dimengerti? Mengerti. Saya beri waktu 2 menit kepada Mas Jauzi, Mbak Nisa, dan Ibu Afni, Ibu Atia untuk berdiskusi kembali terhadap kesepakatan perdamaian sebagai pengukuhan akhir dari mediasi pada siang hari ini. Bagaimana dari Mas Jauzi? Apakah ada yang ingin disampaikan sebelum diakhiri mediasi pada siang hari ini? Bagi saya jelas. Bagaimana kuasa hukum Ya, cukup jelas. dari pihak tergugat, Mbak Afni? Bagaimana? Baik, cukup. Mbak Atia? Cukup. Baik. Terima kasih kepada Mas Jauzi dan Mbak Nisa, Ibu Atia dan Ibu Afni sudah berperan aktif sampai kita bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Apabila ada kekeliruan dan kekurangan, saya mohon maaf. Untuk laporan akan saya laporkan kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian. Maka sidang pembacaan putusan oleh hakim pemeriksa perkara bisa diakhiri dan bisa dicabut oleh dari penggugat. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.